Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang mengenai materi perkembangan sosial, moral, dan emosional. Baik, poin pertama, pandangan tentang perkembangan pribadi dan sosial. Perkembangan psikosoial menurut Erikson. Erikson adalah seorang psikosoial Jerman, psikolog Jerman yang terkenal dengan teori tentang 8 tahapan perkembangan pada manusia. Beliau lahir pada 15 Juni 1902. Erikson menjadi terkenal karena upayanya dalam mengembangkan teori tentang tahapan perkembangan manusia yang dirintis oleh Freud. Erikson menyatakan bahwa pertumbuhan manusia berjalan sesuai prinsip epigenetik yang menyatakan bahwa kepribadian manusia berjalan menurut 8 tahapan. Perkembangan manusia dari satu tahapan ke tahapan berikutnya ditentukan oleh keberhasilannya ataupun ketidakberhasilannya dalam menentukan tahapan sebelumnya. Kemudian pembagian tahapan-tahapan ini berdasarkan periode tertentu dalam kehidupan manusia, yaitu bayi mulai dari lahir sampai 1 tahun, kemudian balita 2 sampai 3 tahun, prasekolah 3 sampai 6 tahun, usai sekolah 7 sampai 12 tahun, remaja 12 sampai 19 tahun, pemuda usia 20-an tahun, separuh baya akhir 20-an tahun hingga 50-an, dan penuaan lansia 50 tahun dan seterusnya. Erikson membagi tahapan-tahapan ini berdasarkan kualitas dasar ego pada masing-masing tahapan tersebut, yaitu kepercayaan dasar versus kecurigaan dasar, otonomi versus rasa malu dan keraguan, inisiatif versus kesalahan, keempat kerajinan versus interioritas, kelima identitas versus kekacauan identitas, keenam adalah keintiman dan isolasi, ketujuh generatif versus stagnasi, kedelapan integritas versus keputusasaan. Baik, yang pertama adalah kepercayaan dasar versus kecurigaan dasar. Tujuannya adalah untuk mengembangkan rasa percaya melalui interaksi dengan pengasuhan ibunya. Kepercayaan dasar yang paling awal terbentuk selama tahapan sensorik oral dan ditunjukkan oleh bayi lewat kapasitasnya untuk tidur dengan tenang, kemudian makan dengan nyaman dan santai. Kebiasaan ini berlangsung terus dalam kehidupan bayi dan menentukan dasar paling awal bagi perkembangan perasaan psikososial. Kapasitas itu harus mengungguli lawan negatif dari kepercayaan dasar, yaitu kecurigaan. Kemudian ada otonomi versus rasa malu dan keraguan. Nilai kemauan muncul pada tahapan ini. Anak belajar dari dirinya sendiri dan orang lain. Anak-anak memiliki keinginan untuk bertahan ataupun membiarkan mengabaikan sesuatu yang ia hadapi. Mereka mulai menilai dirinya sendiri dan orang lain serta membedakan antara benar dan salah. Kemudian selanjutnya, inisiatif versus kesalahan. Anak-anak mulai mengkolaborasikan rasa dalam diri mereka melalui eksplorasi dan tanggung jawab. Selama tahapan anak menampilkan diri lebih maju dan seimbang secara fisik maupun kejiwaan. Daripada itu, keterasingan batin yang timbul pada masa ini adalah rasa bersalah. Kemudian ada kerajinan versus interioritas. Pada tahap ini anak harus belajar mengontrol imajinasinya dan mulai menempuh pendidikan formal. Bahaya dari tahapan ini dan anak bisa saja merasa rendah diri jika ia tidak berhasil menguasai tugas dari guru ataupun orang tuanya. Kelima, identitas versus kekacauan identitas. Inilah masalah dalam kehidupan ketika orang ingin
ingin menentukan siapakah dia dan ingin menjadi apakah ia di masa depannya. Kemudian yang keenam ada keintiman dan isolasi. Ini adalah tahapan di mana orang dewasa siap dan ingin menyatukan identitasnya dengan orang lain agar memiliki arti sosial yang bersifat menetap, misalnya dalam persahabatan, pekerjaan, maupun soal asmara. Kemudian selanjutnya generativitas dan stagnasi. Ciri tahapan ini adalah perhatian terhadap apa yang dihasilkan seperti keturunan, produk serta ide. Apabila generativitas lemah atau tidak diungkapkan, maka kepribadian akan mundur dan mengalami stagnasi. Seorang tersebut berhenti melakukan apapun. Kemudian ada integritas versus keputusasaan. Integritas adalah keadaan yang dicapai seseorang setelah memelihara badan, produk, ide orang dan setelah berhasil menguasai diri dengan keberhasilan dan keunggulan dalam hidupnya. Lawan integritas adalah keputusasaan. Misalnya dalam kondisi sosial dan historis. Kebijaksanaan adalah nilai yang berkembang dari hasil penentuan antara integritas dan keputusasaan. Kemudian adalah implementasi dari kritik terhadap teori Erikson. Kritik terhadap teori Erikson. Teori Erikson menggambarkan isu-isu dasar yang dihadapkan orang saat mereka menjalani kehidupan. Namun teori yang dikritik karena tidak menjelaskan bagaimana atau mengapa individu maju dari satu tahap ke tahap ini lainnya dan juga sulit dikonfirmasi melalui penelitian. Kemudian selanjutnya pandangan tentang perkembangan moral. Menurut Jean Piaget membagi teori perkembangan moral dari dua tahap, yakni heteronomous morality di usia 5-10 tahun. Pada tahapan ini anak memandang aturan-aturan sebagai otoritas yang dimiliki oleh Tuhan, orang tua dan guru. Tidak dapat dirubah dan harus dipatuhi. Dan autonomous morality adalah usia 10 tahun ke atas, yaitu moral tumbuh melalui kesadaran bahwa orang dapat memilih pandangan yang berbeda terhadap tindakan moral. Maksudnya, si anak mulai sadar dengan adanya moral ia akan dinilai baik dan buruknya. Kemudian, menurut Halbrand, menurutnya penilaian perbuatan moral pada intinya bersifat rasional. Tahapan perkembangan moral adalah ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan menalar moralnya. Terhadap perkembangan moral dari Halbrand dikelompokkan ke dalam 3 tingkatan, yaitu pra-konvensional, konvensional, pasca konvensional. Pra-konvensional, seseorang yang berada dalam tingkatan pra-konvensional menilai moralitas dari suatu tindakan berdasarkan konsekuensinya. Kemudian ada konvensional, umumnya pada seseorang remaja ataupun orang dewasa. Orang pada tahapan ini menilai moralitas dari suatu tindakan dengan membandingkannya dengan pandangan dan harapan masyarakat. Kemudian adalah pasca konvensional, tingkatan pasca konvensional yang dikenal dengan tingkatan berprinsip. Orang mendefinisikan nilai-nilai mereka sendiri dalam hal prinsip-prinsip etika yang telah mereka pilih untuk diikuti. Nah, adapun kritik terhadap teori Halbrand. Kritik terhadap teori Halbrand adalah karena salah satu keterbatasan karya Halbrand yang menelitinya sebagian besar hanya melibatkan anak laki-laki. Beberapa penelitian yang penalaran moral anak perempuan ditentukan pada yang agak berbeda dari yang
diusulkan oleh Halbrand. Kemudian poin C, selanjutnya, bagaimana anak berkembang secara sosial dan emosional. Pertama, selama setahun prasekolah, perkembangan sosial emosional pada anak usia dini sebagian dijelaskan dalam teori Erikson yang tentang psikososial inisiatif versus rasa bersalah. Hubungan dengan teman sebaya membantu anak-anak mengatasi egonya yang digambarkan Piaget sebagai karakteristik pemikiran praoperasional. Adapun hubungan teman selama tahun prasekolah, hubungan anak dengan teman sebaya memainkan peran yang penting dalam perkembangan sosial dan kognitif anak ketika teman sebaya memiliki konflik, mereka harus bekerja sama ataupun menyelesaikan konflik tersebut. Dari sini anak tahu bahwa orang lain memiliki pemikiran, perasaan, dan sudut pandang yang berbeda-beda dari diri mereka sendiri. Kemudian perilaku prososial adalah tindakan sukarela terhadap orang lain seperti kepedulian, berbagi, menghibur, dan bekerjasama. Kemudian adalah selama tahun sekolah dasar, pada saat anak memasuki usia sekolah dasar, maka mengembangkan keterapan untuk berpikir secara lebih kompleks. Konsep diri dan harga diri, perkembangan pribadi sosial anak sekolah dasar yang mencakup gagasan penting tentang konsep diri dan harga diri. Aspek ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman anak di rumah, di sekolah, dan dengan temannya. Kemampuan, sikap, dan nilai kita, perkembangan ini dimulai sejak lahir dan terus-menerus dibentuk oleh pengalaman. Pentingnya tumbuh dari teman-teman. Pengaruh keluarga sangat penting pada masa awal anak-anak. Dan orang tua harus memberikan teladan dalam sikap dan perilaku. Membentuk kelompok yang terdiri dari anak laki-laki, perempuan, dan mulai membandingkan kemampuan dan keterampilan mereka dengan orang lain. Kemudian persahabatan penting bagi anak-anak karena beberapa alasan. Selama tahun sekolah dasar, teman adalah teman untuk bersenang-senang dan melakukan hal-hal baru. Kemudian penerimaan dalam pertemanan. Salah satu aspek penting dalam pertemanan adalah menerima orang lain sebagai temannya. Biasanya anak-anak memiliki karakter yang baik dan memiliki ketertarikan fisik yang lebih banyak memiliki teman. Dan anak-anak yang cenderung tidak disukai temannya biasanya karena karakternya yang agresif. Kemudian selama masa SMP dan SMA, remaja dapat dilihat dalam menyelesaikan kritis psikososial Erikson tentang identitas versus kekacauan peran. Mereka memperhatikan bagaimana pandangan orang lain tentang diri mereka melalui masa lalu, eksperimen bertindak berdasarkan perasaan dan keyakinan, dan secara bertahap mereka mulai mencari keintiman yang lebih besar dalam hubungan teman sebayanya. Sampai sini saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada yang ditanyakan, silakan bertanya, sebutkan namanya. Baik Pak, sepertinya tidak ada yang ditanyakan karena sudah cukup jelas. Baik, kita tutup saja pertemuan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum menutup pertemuan kali ini, marilah membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I know blue is not enough.